Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 6 dari mata kuliah Kewarganegaraan kelas 2A masih diberi kesehatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada video kali ini, kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai HAM di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lazwardi, NIM 1199290003 selaku moderator. Adapun pemateri dari kelompok kami, yaitu yang pertama Saudara Dandi Nur dengan NIM 1202300007. Lalu pemateri kedua yaitu Saudara Muzaki Abdillah dengan NIM 1202300022. Lalu pemateri ketiga yaitu Syafril Kahfi Pradana dengan NIM 1202300029. Baiklah, presentasi akan dimulai oleh pemateri 1 yaitu Saudara Dandi Nur Ilham yang akan mempresentasikan tentang pengertian HAM. Kepada Saudara Dandi Nur Ilham dipersilahkan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak tersebut. Selain bersifat universal, hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Terima kasih kepada pemateri 1 yaitu Saudara Dandi Nur Ilham. Selanjutnya, pemateri 2 yaitu Saudara Muzaki Abdillah yang akan menjelaskan tentang penegakan HAM di Indonesia. Kepada Saudara Muzaki Abdillah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzaki Abdillah, NIM saya 120230022. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan HAM. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM mengacu pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya sebagai berikut. 1. Pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. 2. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. 3. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta
serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Dan yang terakhir, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Selain berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat, pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muzaki Abdillah atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya pemateri 3 yaitu Saudara Syafril Kahfi Pradana yang akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM di Indonesia saat ini. Kepada Saudara Syafril Kahfi Pradana dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara moderator. Pelanggaran HAM di Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya bersikap serius dalam menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, kenyataannya masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, menurut pengamatan yang dilakukan Amnesty International terhadap situasi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia menemukan bahwasannya banyak pendekatan keamanan yang berlebihan dalam merespon pandemi COVID-19. Pemaksaan agenda sektor ekonomi dan serangkaian kebijakan publik lainnya berdampak negatif pada hak asasi manusia. Berikut adalah berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang masih terjadi sepanjang 2020 di Indonesia menurut Amnesty International. 1. Terabaikannya hak-hak tenaga kesehatan dan pembungkaman kritik. Sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret, hak-hak tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan melawan pandemi banyak yang terabaikan. Para tenaga kesehatan harus menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari kekurangan alat pelindung diri atau APD, kesulitan mendapatkan tes swab, kekerasan dan stigma dari masyarakat, tidak terkecuali pengurangan upah dan pemberhentian. Selain itu, orang-orang yang mengkritik penanganan pandemi COVID-19 banyak mengalami intimidasi dan kriminalisasi. Yang kedua, krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan di Papua. Di Papua dan Maluku, setidaknya 38 tahanan hati nurani tetap berada di balik jeruji besi, termasuk karena protes anti rasis mereka yang disampaikan secara damai. Di Papua dan Papua Barat, aparat keamanan melakukan pelanggaran HAM terhadap warga masyarakat adat dan warga biasa lainnya. Sebagian besar berujung dengan tanpa penghukuman. Menurut catatan Amnesty International, ada setidaknya 20 kasus pembunuhan di luar hukum di Papua sejak Februari 2020 hingga November 2020 dengan total 29 korban. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Syafril Kahfi Pradana selaku pemateri 3. Demikian presentasi materi HAM di Indonesia dari kelompok kami. Dari materi yang sudah disampaikan, tentunya dapat ditarik kesimpulan, yaitu HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia yang merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dilindungi, dan dihormati. Tentunya setiap individu memiliki keinginan agar hak asasi manusianya terpenuhi. Dan kita sebagai sesama manusia tidak boleh untuk menindas atau melanggar HAM yang dimiliki oleh seseorang. HAM juga sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia, di mana setiap tindakan atau pelanggaran HAM dapat diadili dan dilaksanakan peradilan HAM. Tentunya, pemerintah dan presiden selaku pemegang kekuasaan di Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan penanganan HAM di Indonesia. Namun, seperti yang bisa kita lihat saat ini, masih banyak terjadi pelanggaran HAM
di Indonesia. Harapan dari kelompok kami, tentunya pemerintah dan presiden dapat lebih serius dan lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik yang saat ini terjadi atau pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Sekian presentasi dari kami selaku kelompok 6 mata kuliah kewarganegaraan kelas 2A. Apabila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.